pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara pagi hari ini dalam ibadah Minggu 21 Februari 2021. Dalam kalender gerejawi dikatakan Minggu Prapaskah 1. Ya, jadi kalau kita memasuki Minggu Prapaskah, berarti minggu ini adalah minggu perenungan. Minggu di mana kita mengingat semua karya Kristus ya melalui korban penyalipannya dan juga nanti sampai kepada puncak kemenangannya yang disebut dengan Paskah ya, yang disebut dengan Paskah, yang disebut dengan hari kebangkitannya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan, Minggu Prapaskah ini memang kita mulai dengan Rabu Abu ya. Ya, kita sudah mulai dengan Rabu Abu pada hari Rabu yang lalu. Ya, pada hari Rabu yang lalu. Nah, kita di dalam Rabu Abu ini sebenarnya minggu-minggu ini adalah minggu 40 hari ke depan lah. Ya, kita benar-benar menyatukan hati kita dengan Tuhan, mengingat bagaimana semua karya demi karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang paling baik dari semuanya adalah duduk diamlah di kaki Tuhan. Ya, duduk diamlah di kaki Tuhan dengan cara kita mulai berpuasa, lalu berdoa dan berbagi ya. Jadi berpuasa, berdoa dan berbagi. Nah, jadi minggu-minggu Prapaskah ini mari kita lakukan itu ya, berpuasa, berdoa dan berbagi ya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan diberi judul lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pagi ini kami boleh ada lagi di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kuduskan segala keberadaan kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biar kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti kebenaran daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Ya. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 saya membaca demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, sekali lagi tema kita lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Kemungkinan saudara, bagian yang pertama yang harus kita lakukan dalam Minggu Prapaskah ini, yaitu berkaitan dengan yang dinamakannya puasa. Ya, sudah tentu kalau puasa orang akan lapar. Nah, kalau saya menyelidiki di dalam pengertian-pengertiannya atau akibat-akibat dari kalau orang lapar itu ya. Orang lapar itu banyak akibat yang disebabkan oleh orang lapar. Ya, dalam arti kalau kita simpulkan sebenarnya orang lapar itu, kalau orang lapar ya kekuatan tubuhnya akan turun. Lalu kalau kita lihat bukan hanya kekuatannya akan turun, saudara, fokus berpikirnya juga akan mulai turun dan segalanya. Pokoknya ada efek real, ya, efek real yang memang bisa kita lihat pada waktu orang lapar. Ya, pada waktu orang lapar. Ya, jadi mungkin termasuk juga napasnya, ya mungkin kurang baunya kurang berbau seperti itu, ya. Semuanya, saudara. Jadi mempengaruhi semuanya. Ya, mungkin akan mencerminkan keletihan demi keletihan yang ada. Ya.
Nah, tapi apapun itu saudara, mau nggak mau ya dalam kehidupan kita kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan kata yang namanya lapar. Ya, dan memang benarlah judul kita pada pagi hari ini yang mengatakan kepada kita bahwa lapar itu mengingatkan kerapuhan daripada manusia itu. Nah, kalau kita melihat merujuk kepada teks yang kita baca hari ini, memang teks ini dibagi kepada bisa kita lihat kepada tiga sisi tentang Yesus di sana. Yang pertama tentang baptisannya, ya baptisannya yang berkaitan dengan kerendahan hatinya ya, kerendahan hatinya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan yang disebut dengan dengan puasa yang dia lakukan, menahan lapar itu, ya. Ini kita melihat bahwa ini menggambarkan bagaimana niat kesungguhannya untuk melayani ya, niat dan kesungguhannya untuk melayani. Lalu bagian yang ketiga itu berkaitan dengan ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, ya Yesus muncul untuk melayani. Ya, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini bicara tentang kerendahan hati, lalu tekad untuk melayani, lalu yang ketiga adalah kesiapannya Tuhan. Ya, kesiapan Tuhan untuk maju di dalam pelayanan itu. Ya, kesiapan Tuhan untuk maju dalam pelayanan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kalau kita bicara yang namanya kerendahan hati mungkin nggak perlu kita bahas karena tema kita mengingatkan lapar, mengingatkan kerapuhan manusia itu ya, atau pelayanan Yesus setelah dia berpuasa itu juga mungkin tidak waktunya kita untuk membahas. Tapi yang lebih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini berkaitan dengan lapar itu. Ya, lapar. Ya, lapar itu sudah tentu itu berkaitan dengan waktu Yesus berpuasa ya, berpuasa di padang gurun itu. Ya, dan saudara bisa melihat ya, ini puasanya Tuhan ini bukan puasa karena terpaksa. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Jadi Yesus berpuasa itu bukan karena terpaksa. Tetapi kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa waktu Yesus berpuasa itu dikatakan puasa itu memang dituntun oleh Roh. Ya, dituntun oleh Roh. Jadi segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat melayani dia. Ya, jadi memang kalau kita bisa melihat Markus mencatat tentang peristiwa puasanya Yesus ini memang sangat pendek sekali. Ya, sangat pendek sekali, hanya 2 ayat saja. Ya, sementara kalau kita bisa melihat nanti di dalam Markus ya dalam Matius pasal yang keempat ya, dia menceritakan itu dalam 11 ayat. Lalu Lukas menceritakan itu dalam 13 ayat. Jadi cukup panjang ceritanya. Nanti mungkin Bapak Ibu di rumah bisa membacanya, dan saya mungkin akan merujuk juga ke sana, akan melihat ke sana, kita akan melihat juga ke sana ya, supaya penjelasan ini lebih dalam ya, penjelasan ini lebih dalam. Nah, cuman yang mau kita tekankan sebelum kita masuk kepada bagian ini, kita akan tetap bertahan memang membuat Markus menjadi topik utama pembahasannya kita. Ya, topik utama pembahasan kita. Jadi yang tidak kelihatan di dalam Markus itu adalah apa saja yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Nah, itu saja. Ya, jadi godaan-godaan yang dibuat oleh iblis kepada Yesus itu tidak diceritakan oleh Markus, tapi diceritakan oleh Lukas dan juga diceritakan oleh Matius. Ya, diceritakan oleh Matius. Nah, kalau kita lapar, ya lapar itu dikatakan mengingatkan kerapuhan manusia. Ya, saya mau berkata begini, saya coba membalik. Ya, saya coba membalik. Memang secara teori, secara kesehatan, secara realita, secara sesuatu yang kita lihat, memang yang namanya lapar nanti yang dikaitkan dengan puasa itu, ya dengan puasa itu sebenarnya di sana memang ditunjukkan bahwa manusia itu rapuh, manusia itu nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, tetapi kita coba membalik lagi. Kita membalik dari narasi yang kita baca yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Tuhan Yesus. Saya selalu berkata, kita nggak bisa memungkiri bahwa satu sisi Yesus itu adalah Tuhan, di sisi yang lain Yesus itu adalah manusia,
Jadi dia Tuhan sejati, dia juga manusia sejati. Dan kalau saudara melihat, ya kenapa saya menggunakan Markus? Karena Markus itu menekankan kehambaan daripada Tuhan Yesus itu. Ya, kehambaan daripada Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang menghambakan diri ya sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai hamba yang melayani. Ya, nanti Lukas lebih mempertajam tentang proses anak manusianya. Jadi sebagai anak manusia, ya anak Allah dan anak manusia itu, Lukas lebih mempertajam bahwa Yesus itu memang benar-benar manusia sejati. Ya, nanti di dalam Matius juga kita bisa melihat ya sebagai manusia sejati memang dia disiapkan sebagai pembebas, ya sebagai pembebas, sebagai Mesias yang juga sebagai raja yang akan memimpin orang-orang Yahudi itu. Nah, lapar tadi kembali lagi, lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Saya membalik gini, bagaimana supaya nggak rapuh? Bagaimana caranya supaya kita tidak rapuh pada waktu kita lapar atau pada waktu kita berpuasa? Ya, yang pertama tadi yang saya tadi udah sempat singgung, ya kita harus berpuasa di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Artinya begini, jangan berpuasa karena ikut-ikutan. Satu. Yang kedua, jangan puasa kalau tidak ada tujuannya. Karena tadi saya katakan lapar itu akan ketahuan pada waktu kita puasa. Ya, jadi kalau nggak ada tujuannya, jangan berpuasa. Yang ketiga, jangan berpuasa untuk dipuji oleh orang. Nanti Yesus memang kalau sudah melihat di dalam pengajarannya di dalam Injil Matius itu, dalam khotbah di bukit itu, Yesus benar-benar menunjukkan bahwa kalaupun kita berpuasa, katanya kita nggak boleh menunjukkan kita sedang berpuasa. Ya, kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Nah, sekali lagi saya katakan, ya kalau kita berpuasa, kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya puasa kita itu menjadi puasa yang benar-benar baik. Jadi waktu lapar ada dalam puasa itu, ya kalau tujuan kita berpuasa adalah karena kehendak daripada Roh Kudus, karena dikatakan tadi dalam ayat kita ini, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun setelah dibaptis, setelah dia menunjukkan kerendahan hatinya, dijelaskan kepada kita ya bahwa Roh memimpin dia ke padang gurun. 3 Injil, baik Matius, Lukas, ya Matius, Markus dan Lukas mencatat hal yang sama. Nanti kalau saudara perhatikan dengan jeli di dalam Alkitab saudara, menjelaskan hal yang sama, bahwa puasanya Yesus adalah karena pimpinan Roh Kudus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa laparnya Yesus adalah lapar karena kehendak daripada Roh Kudus. Ya, kehendak daripada Roh Kudus. Nah, makanya kalau sudah melihat di sini, ya di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, ya dicobai oleh iblis. Ya, jadi jelas. Ya, jelas di sana bahwa Roh yang memimpin Yesus ke padang gurun itu. Di padang gurun itu dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, ya. Dan kita bisa melihat di sana saudara, memang terjadi yang namanya lapar. Ya, secara daging, secara manusia, ya, Yesus itu merasakan betapa rapuhnya kemanusiaan itu. Betapa rapuhnya kemanusiaan itu karena kedagingan yang ada itu perlu diisi dengan yang namanya air, perlu diisi dengan yang namanya makanan. Tetapi saudara, di padang gurun itu Yesus tidak melakukan itu. Itu yang dikatakan dalam konteks kita, bahwa Yesus ada di dalam sebuah kerapuhan, tetapi menjadi tidak rapuh. Karena apa? Karena dia datang ke padang gurun itu, dia berpuasa di padang gurun itu, dia lapar di padang gurun itu, dia menjadi tidak makan apa-apa di padang gurun itu, tidak melakukan aktivitas yang namanya kebutuhan daripada tubuh itu karena tuntunan daripada Roh Kudus. Dan di padang gurun itulah dengan kelaparan,
dengan dengan kondisi kerapuhan yang ada di sana. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah manusia yang sama dengan kita, tetapi dia mampu. Nah, ini kata kuncinya saudara. Dia mampu menguasai. Ya, menguasai dirinya. Ya, dia mampu menguasai dirinya. Karena apa? Tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi saya mau katakan kepada saudara, puasa yang bagus, puasa yang baik, saudara, itu harus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi di minggu Prapaskah ini pun saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Anda berpuasa, kalau saudara berpuasa, ingat baik-baik, kita harus tahu kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalaupun ada kerapuhan di sana, ya, atau rasa lapar, rasa yang mungkin kita menganggap tubuh kita menjadi lemah. Kalau itu terjadi dan itu pimpinan daripada Roh Kudus, maka hal itu bukan sesuatu yang harus kita rasakan dalam hidup kita. Ya, lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Tadi saya katakan, saya balik. Ya, saya balik ini sekarang. Lapar itu kalau dituntun oleh Roh Kudus, maka yang ada di dalamnya adalah kekuatan. Ya kan? Yang ada di dalamnya adalah kekuatan. Yang kedua, saudara, yang harus kita lihat, lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Karena di dalam puasa tadi sudah dituntun oleh Roh Kudus, ya. Yang kedua itu kita harus ingat bahwa iblis itu selalu mengingat, memang ya, kita harus lihat bahwa puasa atau lapar itu adalah kerapuhan. Karena itu adalah kerapuhan, maka harus kita ingat waktu kita lapar, di sanalah godaan itu, ya, godaan sangat kuat sekali. Artinya begini, orang yang berpuasa pasti digodain. Ya, orang yang berpuasa pasti digodain. Bagaimana caranya kita digodain? Memang di sana dikatakan Matius hanya meringkas, dikatakan di sana di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Ya, 40 hari lamanya ia dicobai oleh iblis. Pencobaan apa yang dia buat, saudara? Ya, kalau kita memperhatikan di dalam Lukas, mari kita lihat Lukas. Ya, Lukas pasal yang keempat. Ya, kita melihat bersama-sama. Kalau kita memperhatikan yang dicatat dalam narasinya Lukas, ya, sebenarnya godaannya ada 3. Matius juga mencatat godaannya ada 3. Ya, godaan yang berkaitan dengan kebutuhan kita, yaitu rasa lapar itu tadi, ya, rasa lapar itu. Sehingga iblis berkata di sana, dengan cara dia menggoda Yesus, ya, godaan yang pertama yang dia tunjukkan adalah lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, lihat di sini. Orang lapar perlu makan. Di padang gurun tidak ada makanan. Karena 40 hari Yesus ada di sana. Tidak ada makanan di sana, tidak ada minuman, ya, yang bisa dinikmati. Ya, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dengan enak seperti itu. Ya, dengan enak seperti itu. Tapi dikatakan dalam bagian itu, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa? Menjadi roti. Ya, menjadi roti. Jadi yang pertama yang digoda itu apa, saudara? Yang digoda itu kebutuhan kita. Bagaimana melepaskan rasa lapar itu. Tapi apakah Yesus tergoda? Nanti kita bisa melihat di dalam bagian ini, ya, saudara, ya. Ya, ternyata mari kita lihat di dalam ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Lihat di sana ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Berarti kita bisa melihat di sini. Iblis melihat orang lapar ada kerapuhannya. Dia perlu makanan. Tapi Yesus mengatasi kerapuhan itu dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Makanya dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini harus kita ingat, saudara, bahwa sebagai orang percaya kepada Yesus, kita punya kekuatan yang berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Ya, kita punya kekuatan yang lebih besar dari orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, termasuk kita bisa melihat di bagian yang pertama tadi bahwa
rasa lapar kita. Kalau kita lapar, kita berpuasa, ya kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh berpuasa untuk hal-hal yang mengangkat harkat, kehormatan, perhatian orang kepada kita. Tetapi saudara, kita perlu berpuasa di dalam tuntunan daripada Roh Kudus, supaya pada waktu penggoda itu datang, ingat baik-baik, pada waktu penggoda itu datang, kita mampu mengatasinya. Penggoda itu datang dengan apa? Dengan tawaran. Rubah batu itu menjadi roti supaya kamu bisa makan. Apakah Yesus bisa melakukannya? Yes, dia bisa lakukan. Karena dia di satu sisi dia adalah Tuhan yang sejati. Tapi Yesus melihat bahwa dia berpuasa ini, dia tidak berpuasa mau menonjolkan keilahiannya di dalamnya, tapi dia berpuasa benar-benar sebagai manusia yang sejati. Sehingga Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa di balik makanan yang kita anggap kuat menolong tubuh kita, ada kekuatan yang lebih dahsyat dari situ. Yaitu yang dikatakan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Di dalam Injil Matius, saudara-saudara, kalau saudara lihat di sana, Matius mencatat lebih tajam lagi, ya. Lebih tajam lagi kalau kita bisa melihat di sini. Ya. Di sana dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawabnya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, katanya. Ini bagian yang pertama. Jadi cara mengatasi kelaparan, ya makanlah makanan rohani. Makan rohani itu apa? Firman. Makanya kalau Anda berpuasa, perbanyak membaca firman. Ya, perbanyak membaca firman. Ya, jadi bukan hanya menahan rasa lapar, tapi perbanyak membaca firman. Ini bagian godaan yang pertama. Bagian godaan yang pertama yang ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Nah, godaan yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam bagian ini. Dikatakan dalam ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kejayaan dunia. Ya, kejayaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tawaran yang kedua, ya, dengan rasa lapar, dengan rasa rapuh tadi, ya, yang rapuh tadi yang dikatakan itu, ya, iblis menggoda dengan makanan yang menjadi kebutuhan. Lalu iblis menggoda lagi, saudara, dengan yang menunjukkan, dikatakan segala kekuatan yang ada dalam dunia ini dia tunjukkan. Ini buat kamu, katanya. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Kejayaan dunia ini akan menjadi milikmu, katanya. Ya, karena dikatakan ke suatu tempat yang tinggi, sekejap mata ia memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia. Wah, ini dia. Kerajaan dunia. Berkaitan dengan apa? Kerajaan itu kejayaan, harta ada di dalamnya, kenikmatan ada di dalamnya. Lalu iblis berkata, semua udah menjadi punyaku lah, katanya gitu ya. Itu diberikan kepadaku semuanya. Tapi nanti akan kuberikan kepadamu. Ya, karena di sana tawarannya, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi harta dunia, kekayaan dunia, ya, harta dunia di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah puasa, itu tawaran muncul, saudara. Ya, ditawarkan kepada Yesus. Tapi bagaimana Yesus menjawabnya? Yesus menjawab dengan satu kata. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, ini jelas. Banyak sekali kita di dunia ini, kalau kita bisa melihat, ya saudara, di dalam kerapuhan kita, ya, dalam kebutuhan demi kebutuhan yang harus kita cukupkan dalam hidup kita ini, kita menggeser sebenarnya. Banyak sekali, acap sekali kita menggeser penyembahan kita. Ya, yang tadinya penyembahan itu harus sepenuhnya kepada Tuhan, tapi sekarang penyembahan itu berubah. Penyembahan itu tidak lagi kepada Tuhan. Karena apa? Itu tadi yang dikatakan. Karena kita lebih memilih tawaran, ya, kenikmatan, kejayaan, harta dunia ini, ya, daripada apa? Daripada kita menyembah kepada Tuhan. Karena iblis berkata gini, itu menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku.
Nah, ini saudara, kalau apa namanya? Kalau engkau menyembah aku, kata iblis, semuanya kukasih. Ya, semua itu milikku, kata iblis. Akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi Yesus berkata, di dalam bagian yang bagus sekali, bahwa fokus penyembahan kita hanyalah kepada Tuhan. Makanya dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini menjadi catatan penting. Di tengah-tengah kerapuhan itu jangan merubah penyembahan kita. Di tengah-tengah rasa lapar kita, jangan pernah mengubah fokus penyembahan kita. Fokus penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Makanya di bagian yang kedua ini, ya, di bagian kedua dalam masa Rabu Abu ini, saudara, kita dituntut banyak berdoa. Ya, apa maksudnya doa itu? Doa itu adalah bagian dari semua penyembahan kita. Semua fokus kekuatan kita ada dalam doa itu. Ya, makanya kalau kita berpuasa, perkuatlah penyembahanmu kepada Dia. Ya, perkuatlah penyembahanmu kepada Dia. Semakin fokuslah menyembah Dia, supaya Dia memberikan kekuatan kepada kita. Godaan yang ketiga, mari kita lihat. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi, yang pertama, masalah makanan kebutuhan hidup. Yang kedua, masalah harta, ya, dan semua kemuliaannya, itu muncul godaannya. Dan yang ketiga, masalah kuasa, demonstrasi kuasa. Karena dikatakan jatuhkan dirimu, maka kamu pasti ditangkap, ya. Yang disebut dengan apa? Pamer kuasa. Nah, ini saudara, pamer kuasa, pamer bahwa dia punya kekuatan, punya kuasa, punya kemampuan, punya kehormatan dan lain sebagainya. Karena digunakan istilah di sana, malaikat-malaikat akan menangkap engkau dan tidak akan mengizinkan kakimu terantuk. Memang benar ayatnya. Iblis mengutip ayat itu untuk apa? Untuk menggoda Yesus. Yesus memakai apa namanya? Iblis memakai ayat itu untuk menunjukkan, nah ini dia, ya, kamu kan anaknya Tuhan, ini buktikan sekarang. Kau kan anaknya Allah, buktikan, jatuhkan aja dirimu dari sana. Yesus diajak untuk apa? Pamer kuasa. Nah, di dunia ini kan saudara, ya, apa namanya? Di dunia ini sebenarnya, kalau kita banyak menunjukkan pamer kuasa kita, justru kita rapuh sebenarnya. Ya, itulah kerapuhan sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mendemonstrasikan itu, saudara, ya, itu buktinya bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Jadi, banyak sekali dalam hidup ini, orang, saudara, menunjukkan kerapuhan demi kerapuhannya itu. Itu yang dibilang di sini, lapar mengingatkan kerapuhan daripada manusia itu. Ya, dia menunjukkan kerapuhannya. Wah, aku punya kuasa kok. Siapapun bisa kusuruh untuk mengurus aku. Nah, ini bagian-bagian yang bisa kita lihat. Kenapa lapar itu mengingatkan kerapuhan manusia? Kenapa? Iblis menggoda di sana. Itu bagian yang kedua. Ya, iblis menggoda di sana. Nah, bagian yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, bagian yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke 13, ya, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Nah, ini bagian yang ketiga, saudara. Jadi bagian yang pertama tadi, ya, supaya kita bisa kuat di dalam rasa lapar yang rapuh tadi itu. Yang pertama, kita harus berpuasa di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Lalu yang kedua, kita harus mengingat bahwa dalam puasa itu ada godaan yang akan muncul. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, saudara, ya, supaya lapar itu tidak menjadi rapuh, kita harus ingat bahwa ada kekuatan sorgawi yang melayani kita. Dalam konteks ini, ya, di tengah-tengah binatang liar Yesus berada. Nyawanya tidak terancam. Ya, tidak terancam. Karena ada ayat dia katakan sana, malaikat-malaikat melayani Dia. Malaikat-malaikat itu yang saya katakan adalah makhluk surgawi. Artinya begini, dengan hadirnya malaikat-malaikat itu, itulah kuasa yang sedang ada di tengah-tengah Yesus. Makanya tadi di bagian godaannya, iblis mengutak-atik itu.
Karena ada tertulis mengenai engkau bahwa malaikat-malaikat akan melayani engkau, katanya. Akan menatang engkau, akan menangkap engkau dan tidak mengizinkan kakimu terantuk. Tapi lihat di sini. Yesus sekarang menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus memang, kata kuncinya, melayani, dilayani. Ya, dia melayani, tetapi dalam kasus puasa ini dia dilayani oleh malaikat-malaikat. 3 Injil mencatat pelayanan daripada malaikat itu. Dalam arti begini, yang mau ditunjukkan di tengah-tengah kerapuan kita, masih ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Itu saja kita ingat. Masih ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kuasa Tuhan itulah yang terus menguatkan kita, menolong kita. Kita rapuh. Dunia ini bisa, sekejap mata bisa mengambil apa yang kita bisa miliki. Ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, sekejap mata bisa habis. Kenapa? Itulah kerapuan kita. Tapi pada waktu ada kuasanya Tuhan menopang kita, menolong kita, maka tidak ada yang Tuhan berikan kepada kita akan diambil oleh orang. Kalaupun itu ada yang diambil orang, kalau itu miliknya Tuhan, itu akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Nah, itu catatan yang penting bagi kita, yang bisa kita lihat di tengah-tengah kerapuhan kita, di tengah-tengah ketidakmungkinan kita, ya, ketidakmungkinan kita mempertahankan semua kekuatan yang ada, termasuk lapar kita juga. Kita tidak mampu mempertahankan setiap hari kita bisa kenyang, ya. Ataupun kadang-kadang kita sudah kenyang pun kita tetap merasa lapar. Makanya kenapa kita menjadi gendut, menjadi gemuk, menjadi overweight seperti itu? Karena apa, saudara? Itulah kerapuan kita. Karena kita berusaha menutupi rasa lapar itu. Kita berusaha menyelesaikan persoalan lapar kita dengan apa? Dengan makanan demi makanan yang kita anggap bergizi, yang kita anggap bisa mengenyangkan, yang kita anggap bisa mengenyangkan kita, saudara. Tapi justru merusak tubuh kita. Jadi hanya kuasa Tuhan saja yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita dalam kerapuan kita. Mari kita mengingat, lapar mengingatkan kerapuan manusia. Menjadi tidak rapuh kalau itu di dalamnya ada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kalau di dalamnya kita tahu ada godaan iblis dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita untuk itu. Dan kalau kita tahu ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Supaya di tengah-tengah kerapuhan kami menjadi kuat karena ada Roh Kudus. Karena ada Tuhan lewat firman yang hadir di tengah-tengah kami. Karena kami tahu semua godaan iblis disingkirkan oleh Yesus lewat firman Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata ada tertulis, ada tertulis. Biarlah kami bergerak dengan kekuatan rohani yang bersumber daripadamu. Kami berdoa juga supaya kuasa yang daripada Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Berkati hidup kami, berkati kami dalam masa pandemi ini. Supaya kami terus kuat mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Semua milik kepunyaan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada yang diambil oleh si jahat, Tuhan mengembalikan lagi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu itu adalah milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepenuhnya mengembalikan kepada kami lagi. Terima kasih karena kami tahu kami rapuh, kami tidak kuat. Kami perlu tuntunan yang daripada Tuhan. Kami perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Tolonglah kami, kuatkanlah kami, supaya kami terus berjalan dalam kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hadirlah Engkau dalam hidup kami, dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, sampai ketemu minggu yang akan datang. Shalom.